Karena ini penting, kalian harus nyatat. Follow. Buka IG-nya. Betul ini. Di itu Pak, penghapus. Oke, udah. Kembali lagi. Kita hanya punya waktu 12 menit. Lanjut guys. Ya. Oke, kita masuk ke value solution oriented. Jadi karena kalian sudah ngambil AP dan tadi belum follow saya, seperti biasa ya. Silakan tulis di HP-nya, buka WhatsApp kali ya. Apa masalah terbesar yang kalian hadapi dalam 1 minggu atau mungkin 1 bulan terakhir ini? Masalah terbesar yang menjadi beban, ya, bisa masalah pribadi, bisa masalah kerjaan, masalah hubungan, masalah ekonomi, masalah terbesar yang paling mengganggu pikiran kalian 1 minggu atau bahkan 1 bulan terakhir. Gak usah 1 tahun, selamaan. Oke, tulis WA ke berapa sih? Nanti akan diselesaikan satu-satu gitu Pak ya. Nanti kita lihat. Jangan bukan masalah. Oke, kita akan masuk ke value solution oriented. Sambil teman-teman nulis sambil juga tulis. Bukan masalah sih. Bukan masalah sih. Belum bukan masalah. Ini cuma 1 komponennya. Masalah terbesar banyak kan? Masalah terbesar. Masalah terbesar apa ya? Tuntutan calon suami. Tidak punya masalah. Tidak punya masalah. Suami spek nabi berarti. Amin ya Allah. Ya lu kakinya Bapak jadi kayak gitu juga. Masih netes-netes. Padahal udah loh. Netes-netesnya udah loh masih. Kayak nggak tidur kan. Bisa tulis di web kirim ke Pak. Masalah terbesar selama seminggu ini. Gue follow sama udah sehari. Oke, Tapi udah. HP ku belum bunyi. Oh dikirim Pak. Oke ya. Nanti di akhir akan ada solusi untuk semua masalah. Oke, kita masuk ke topik ini, value solution oriented. Gak usah diceritain ke temannya, gak ada gunanya, percaya deh. Gak akan ada solusi dari situ. Oke, solution oriented ini kan salah satu value dari value kita sehat. Teman-teman saya kan sering menceritakan ya bahwa untuk mewujudkan sehat berdampak itu dibutuhkan hero. Ya, hero itu adalah orang yang memiliki value sehat dan memiliki kompetensi sehingga dia bisa perform. Performance itu yang mewujudkan sehat berdampak. Jadi perform itu bukan hanya mampu mengerjakan tugasnya, gitu, tapi harus punya karakter ini sehat. Karena banyak kemampuan itu nilainya berbeda, bukan berarti salah ya, berbeda. Nah yang kita butuhkan itu adalah value ini untuk bisa mewujudkan sehat berdampak. Nah di dalam value sehat ini solution oriented ini adalah value yang sangat favorit buat saya. Jadi kan saya udah pernah ceritain ya cara memilih menghasilkan value sehat ini dulu. Jadi ada list sampai lebih dari 20 value yang akan dipilih. Nah,
Dan ketika semua value itu saya tandingkan, gitu kan, cara memilihnya itu kan diperbandingkan satu sama lain mana yang kita prefer, kalau kita pilih. Dan solution oriented ini dia menang telak. Jadi kalau misalnya yang 4 lagi itu dia memang dia 5 besar di antara 20 lebih value yang coba saya bandingkan. Tapi si solution oriented ini dia menang telak, lebih dari 2 kali lipat skornya dari yang lain. Karena ini bukan hanya keren, gitu, tapi solution oriented ini adalah nilai yang sangat saya nikmati. Inilah yang membuat saya bisa melewati masa-masa bangkrut, masa-masa terpuruk menurut versi orang gitu. Tapi saya sangat menikmati dengan value solution oriented. Dan kalau setiap orang memiliki ini, kita hidup di dalam dunia yang sangat produktif, yang sangat proaktif, yang sangat solutif. Jadi banyak masalah itu sebenarnya karena tidak memiliki nilai ini. Makanya saya sangat mempromosikan value ini. Jadi kalau orang curhat ke saya itu saya hanya ngomong ini, ya, sebenarnya semuanya ada di sini. Yang lain itu buat saya itulah lengkap. Jadi kalau kita di sini aja, bahkan yang lain itu bisa kita cari sendiri kalau kita punya value. Ya, jadi solution oriented ini sangat apa ya, sangat berkesan buat saya. Jadi saya sangat senang menceritakan ini dan saya sangat berharap semua orang bisa memiliki nilai solution oriented di dalam hidupnya masing-masing. Oke, nah dalam menceritakan ini saya membagi itu dalam 3 prinsip biasanya. Ya. Yang pertama adalah tadi kan teman-teman udah tulis masalahnya ya, masih gitu. Ada nggak masalah yang tidak ada solusinya? Ada nggak masalah yang tidak punya solusi? Lagi nyari solusi. Kalau buat saya nggak ada. Jadi solusi masalah itu bukan berdiri sendiri. Ya. Ini prinsip nomor 1 yang selalu saya yakini ya. Masalah itu selalu hadir berpasangan dengan solusinya. Itu seperti melihat 2 sisi koin mata uang. Saya bilang koin itu selalu kan ada sisi gambar dan angka. Pernah lihat koin yang gambar doang, dua-duanya, atau angka doang? Gak laku kan? Seperti itu. Jadi dia datang itu sepasang. Ya, tapi kita biasanya melihatnya itu sendiri karena kita kejebak. Ya, ini aku ada contoh misalnya. Ini teman-teman tahu nggak? Ini warna apa? Hah? Warna apa nih? Yang dominannya, gak usah tulisannya. Warna apa? Yakin? Yakin? Abu-abu, hijau. Kan ketika teman-teman melihatnya itu warna putih, saya melihatnya warna hijau. Ketika saya melihatnya warna hijau, teman-teman itu melihatnya warna putih. Jadi misalnya ini adalah masalah, saya melihatnya ini masalah. Di belakang itu ada solusinya. Nah maka ketika kita melihat masalah itu, kita coba lihat dari sisi sebaliknya. Mungkin di situ solusinya. Sama kayak mata uang tadi, ketika kita melihat gambar, tapi karena kita tahu itu uang, pasti kita tahu di balik itu angka. Ini berapa sih? Gitu kan? Nah, sebenarnya seperti itu kita cara melihat masalah dan solusi. Jadi setiap masalah itu hadir berpasangan dengan solusinya. Kebahagiaan itu berpasangan dengan penderitaan, kekayaan berpasangan dengan kemiskinan, kebodohan dengan kebutaan. Ya. Gak bisa kita memahami hanya satu sisi, maka masalah nggak ada tanpa solusi. Oke, itu prinsip nomor 1. Ya, kemudian prinsip yang kedua adalah besarnya kesuksesanmu adalah sama dengan besarnya masalah yang kamu selesaikan. Oke, jadi orang sukses, orang berhasil itu bukan orang yang tidak punya masalah ya. Jadi kalau kita ngeluh, oh, kamu mah enak, ya, kamu udah punya banyak duit, kamu mah sudah S3, kamu mah sudah berkeluarga. No, orang yang kita lihat berhasil, orang yang kita lihat sukses itu adalah orang yang sudah menyelesaikan banyak masalah dan bahkan masalah yang besar. Jadi kalau kamu masih mengeluh, kemungkinan masalahmu masih terlalu kecil.
Atau kamu nggak pernah, setiap ada masalah kamu hanya ngebahas masalahnya, tidak pernah menyelesaikan, sehingga kamu situ-situ aja. Ya. Kemarin saya bikin pitch deck ya, Zahran ya, bikin. Dan itu selalu di dalam proposal, bikin proposal bisnis itu yang dibahas itulah masalah apa yang ingin diselesaikan oleh bisnis ini. Dan bahkan dicari sebesar apa masalah itu. Masalah kecil nggak mau. Bukan dicari apa namanya keberhasilan apa yang sudah kamu miliki. Yang dicari itu adalah bisnis yang kamu kerjakan ini, masalahnya apa yang ingin kamu selesaikan. Kemudian masalah itu sebesar apa. Artinya kalau masalahnya semakin besar, peluangnya semakin besar, marketnya itu semakin besar. Ya, contoh misalnya It's Boy itu menyelesaikan masalah kesehatan. Jadi ada dalam menyelesaikan ini kita memilih cara-cara yang berdampak. Tapi masalah kesehatan di Indonesia ini sangat besar, maka itulah peluang bisnis yang besar. Oke, jadi prinsip yang kedua adalah kesuksesanmu adalah sebesar masalah yang kamu selesaikan. Jadi semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, maka semakin besar kesuksesan yang bisa kita dapat. Orang sukses, orang berhasil itu adalah orang yang menyelesaikan banyak masalah, bahkan masalah yang besar. Oke, yang ketiga adalah dalam melihat masalah. Ini dalam kita hidup di sebuah terutama dilarang mengeluh. Tidak ada gunanya membahas masalah. Tidak ada tempat mengeluh di sebuah. Sebenarnya bukan hanya di sebuah, tadi di prinsip nomor 2 itu kan, jadi masalah itu bukan untuk dikeluhkan, masalah itu untuk diselesaikan. Jadi nanti teman-teman kalau lihat ada yang mengeluh, jangan berteman. Serius. Saya tidak suka berteman dengan orang yang suka mengeluh. Mungkin ada yang bilang, wah itu kan manusiawi, gak berperasaan gitu. Ya, saya gak butuh manusia seperti itu. Serius. Memang manusia itu juga bermacam-macam. Ada manusia sukses, ada manusia gagal. Ya, hati-hati. Ya. Tapi saya bilang tetap kita bisa ngebahas masalah boleh dalam 2 hal. Yang pertama untuk mencari solusinya. Ya kan nggak mungkin kita bisa menyelesaikan tanpa ngebahas. Jadi masalah itu boleh dibahas ketika tujuan kita adalah untuk mencari solusinya. Yang kedua boleh untuk apa? Ditertawakan ya. Untuk bercanda boleh aja, buat hiburan gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan menertawakan masalah itu boleh aja, tapi jangan pernah bahas masalah itu hanya untuk mengeluhkan. Ya, ada gunanya guys. Jadi ada orang yang akan suka dengan kamu. Oke, ada 3 tadi prinsip. Yang pertama masih ingat? Ya, apa? Ya, masalah dengan solusi, tidak ada masalah yang ada solusi. 1, nomor 2 Andre. Kalau misalnya ada masalah diselesaikan dengan jangan mengeluh. Ada nomor 2. Nomor 2 kopi. Kesuksesan itu besarnya sama dengan kegagalan yang kita ada. Besarnya kesuksesan yang kita dapatkan adalah sebenarnya besarnya masalah yang kita selesaikan. Oke, nomor 3 Cak. Ini saya sengaja supaya apa yang kita bahas itu, karena saya bikin itu poin terstruktur itu lebih mudah dipahami. Kalau enggak, kalian merasa mengerti tapi sebenarnya nggak ngerti. Ya. Jadi membuat ini terstruktur itu agak mudah. Oke, sebenarnya banyak poin-poin dari solusi korek itu, tapi saya bikin dia 3 poin supaya teman-teman bisa lihat. Oke, Rika, poin ketiga. Jadi yang pertama adalah masalah berpasangan dengan solusinya. Yang kedua, semakin besar masalah yang kamu selesaikan, semakin besar kesuksesan yang kamu dapatkan. Yang ketiga, masalah itu tidak untuk dikeluhkan. Itu aja poin 3 ini kalian terapkan dalam sehari-hari. Ya, happy gitu. Bahkan penderitaan itu pun bisa kita nikmati. Kesakitan itu pun bisa kita nikmati. Karena itu adalah proses. Ya. Karena untuk bertumbuh kan kita sering berdoa, Tuhan berikan saya berhasilan, berikan saya kekuatan. Kira-kira Tuhan itu memberikan kekuatan itu gimana? Dikasih Simpson itu atau Hercules? Iya. Apa?
ujian kan, ujian itu masalah. Jadi masalah itu adalah tempat kita untuk bertumbuh. Masalah itu adalah cara kita untuk sukses. Oke? Ada dua poin tambahan, tapi prinsip itu tadi yang tiga itu dulu. Yang pertama, saya juga udah beberapa kali mengucapkan ini ya. Ada dua kata di dunia ini yang tidak boleh digabung. Ada yang tahu? Salah dan dosa. Apa sih? Alasan dan sukses. Kalau kamu mau sukses, lupakan alasan. Kalau kamu mau alasan, lupakan sukses. Itu mirip dengan solusi. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya kan. Jadi tapi bisa kita jadikan alasan masalah itu. Dan semua alasan itu benar. Makanya saya nggak pernah ngebahas alasan. Tapi langsung saya sebut itu orang. Karena ketika kamu memilih alasan, pasti benar kan? Pasti kan kamu justifikasi alasan itu. Tapi masalahnya itu nggak bisa digabung dengan sukses. Mau sukses lupakan alasan, mau alasan lupakan sukses. Ini salah satu nggak bisa digabung. Itu nanti kayak virus ya. Jadi korslet ya, di kepala kita itu korslet karena dia nggak punya, dia itu kutubnya berbeda. Kalau disambung itu dia korslet. Jadi hanya boleh pilih salah satu. Kemudian yang terakhir adalah sekarang ada di zaman AI. AI itu adalah tools. Teman-teman tadi yang suka mengeluh dengan AI itu, kita makin bisa cepat mengeluh, makin bisa banyak mengeluh. Tapi sekaligus orang-orang yang suka solusi tadi, kita makin bisa cepat mencari solusi, makin bisa banyak alternatif solusi. Ya, itu supaya relevan dengan AI apa sekarang, era AI saat ini. Ya. Kita tidak mengeluhkan AI, tapi AI itu bisa kita tumpangi untuk mempercepat dan memperbanyak solusi yang bisa kita hasilkan. Dan saya sudah bilang maaf, dalam beberapa waktu ke depan, ya, dalam 1 sampai 3 bulan ke depan, kita akan merubah lingkungan sebuah ini menjadi lingkungan yang sangat produktif, lingkungan yang hanya diisi oleh orang-orang player, lingkungan yang hanya diisi oleh orang-orang yang punya value ini. Kita tidak hanya mengomongkan ini, tapi ini harus hidup dan bernyawa di dalam aktivitas kita sehari-hari, ya. Dan orang-orang player pasti akan suka dengan itu. Orang-orang yang bingung, dia akan memilih mengikut yang busuk atau yang sebagian, atau yang berbeda itu saya bilang mediocre, dia nggak kesini nggak kesana gitu, mending tidak ada sini. Maka kita akan bikin lingkungan kita ini adalah ekstrim ke yang kita tuju. Kita tidak bilang ini yang paling benar, tapi kita bikin clear, ya. Kalau kamu nggak punya value sehat, tidak cocok. Tapi bukan berarti value sehat itu adalah satu-satunya. Kita nggak boleh berbeda-beda terlalu lama nanti. Kontras. Jadi ke depan, ya, dalam beberapa waktu ke depan itu 1 sampai 3 bulan ke depan kita harus bareng-bareng pelajari, terapkan, saling mengingatkan, ya. Poinnya apa itu ya? Udah dari itu, saling mengingatkan. Karena saya yakin orang-orang yang sukses itu nggak suka dengan orang-orang toksik. Jadi kita harus saling support itu. Dari sisi organisasi harus membuat aturan untuk menciptakan lingkungan seperti itu. Masalahnya kita udah ngomong sehat berdampak ini. Jadi sebenarnya beyond profesional, beyond profit, beyond perusahaan. Untuk itu butuh orang-orang gila. Orang-orang gila itu lah ilmu. Gila ya, sedikit ini. Oke, itu mungkin terkait value solution oriented. Nanti teman-teman bisa menerjemahkan itu lebih banyak lagi dalam aktivitasnya sehari-hari. Oke, karena sudah megang HP dan tadi sudah punya masalah, ya, sebagai langkah kecil, action kecil, ya, yang bisa teman-teman lakukan, saya challenge untuk membuat postingan atau story. Yang ada berapa pastinya? Di tag. Repost. Tadi kan udah punya masalah kan? Dengan penjelasan saya tadi, mudah-mudahan teman-teman punya insight untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, bisa kamu ceritakan masalahmu itu dan apa cara menyelesaikannya, atau quotes yang paling atau prinsip yang paling mengena ke kamu tadi, atau quotes yang paling nyambung dengan masalahmu itu jadi story.
mention it's sebuah culture Kan dan bro apa sih? itu nanti saya bilang semua yang kita omongkan harus kita lakukan, harus kita jadikan habit. Maka kenapa saya bilang di mention it's sebuah culture supaya ada yang ngecek ya, rilis atau masih belum, itu salah satu action kecil yang bisa kita lakukan. Dan saya berharap kita semua ada punya mentalitas solution oriented. Percayalah kita akan menjadi orang-orang sukses. Oke, karena waktu sudah habis mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya, bisa di lewat WhatsApp atau lewat story. Oke, terima kasih.